Menurut gue musik itu yang kayak selalu ada, kayak guardian angel gue gitu loh. Oke. Ketika gue bosen, musik tuh ketika in my darkest time, musik bakalan ada di sana. Gue nggak mau ninggalin musik. Gue pasti selalu bilang gue tuh penyanyi. Halo teman-teman, selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. So, gimana teman-teman? Udah nonton video-video sebelumnya? Semoga itu bisa bermanfaat buat kalian dan juga memberikan inspirasi baru buat kalian ya teman-teman. Dan semoga teman-teman narasumber gua yang juga mostly adalah musisi dan juga pelaku industri musik bisa memberikan gambaran-gambaran baru buat teman-teman semuanya. Oke teman-teman, sebelum lanjut ke video berikutnya, jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga share buat yang lain sehingga kita bisa saling berbagi, saling memberikan manfaat, dan saling memberikan inspirasi buat teman-teman. Oke, so enjoy this video. Jangan kamu bosan, ayolah semangat, yuk Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Yeah. Oke, halo teman-teman, selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudeng. Nah, di episode kali ini sangat-sangat spesial karena gue sudah kedatangan tamu yang sedang viral di 2019 sampai sekarang. Tapi sebenarnya gue tuh ketemu dia tuh udah lama banget, mungkin 3 sampai 4 tahun lalu kali ya. Dan juga udah lama gak kontekan, ternyata pas ketemu lagi, wah ternyata dia udah set gitu. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol bagaimana kesibukan dia sekarang dan juga apa yang akan dikerjakan dia nanti. Nah, so di episode kali ini gue sudah kedatangan Elmon. Bisa Blackpink minta. Oh, itu kayak tagline lo ya. Nah, sebelum lanjut gue penasaran, lu tuh lebih senang dipanggil Elman doang atau Elman apa? Ada embel-embelnya nggak? Gue itu tadi namanya Aditya Elman. Gue mau terkenalnya sebagai Aditya Elman. Siapa? Aditya Elman. Aditya Elman, oke. Tapi waktu itu gue di label yang rese. Jadi kayak Aditya kayak kurang gitu. Iya, udah banyak kan artis namanya Aditya. Iya, banyak. Penyanyi juga. Jadi udah Elman aja. Tadi nggak ada D-nya belakangnya. Oh, jadi Elman Endo. Iya, terus udah gitu ada salah satu kreatifnya bilang udah tambahin D biar kayak Prancis oh, gitu. Prancis mana perapatan Ciamis. Untuk nambahin D-nya di belakang. Kalau di depan Elman. Iya kan? Gitu. Oh gitu, jadi akhirnya Elman doang. Jadinya Elman doang. Jadi orang maksudnya udah Elman aja, nggak usah pakai Adityanya gitu. Mungkin ya untuk ukuran industri Indonesia kalau ribet-ribet tuh agak susah diinget ya. Benar. Jadi kan Elman singkat, padat, dan terpercaya. Iya, asik. Kayak berita kali. Oke, nah biasa gue suka banget nanya teman-teman gue musisi. Betul. Di awal-awal ini gue selalu bertanya, gimana sih awalnya lu berkenalan dengan musik? Apakah memang disengaja orang tua gitu atau gimana ceritanya? Jadi gue dulu tinggal di Medan. Oh, lu dari Medan ya? Gue orang Padang, tapi gue lahir di Jakarta. Tapi gue pokoknya gue pindah banyak tempat karena bokap gue kan BUMN kan, jadi sering didinasin ke daerah. Terus udah gitu gue inget banget gue kelas 3 SD, gue minta les piano. Nyokap gue bilang ya udah les piano. Gue les piano klasik. Kelas 3 SD sampai tebak 3 SMA. Lama dong. Kira kita sekarang. Gue udah lupa semuanya. Dan itu klasik. Tapi tapi tuh gini. Tapi di klasik itu gue tuh jarang latihan. Kalau klasik kan lo mesti latihan. Iya. Gue jarang latihan. Nyokap gue pengen juga daripada nungguin anaknya les piano, gue ambil les piano juga tapi bukan yang klasik. Les piano pop. Pulang-pulang nyokap gue mainnya bahasa kalbu. Iya kan, teng. Gue mau latihannya gitu. Gak mau gue furelis gitu, gak tahu. Ya udah, jadi gue kayak ya udah, jadi gue sempet kena marah lah sama guru klasik gue kan. Jadi kayak lu nggak boleh kau mainin mama punya lagu, ya kan. Gitu. Medan ya. Nah terus udah gitu kayak tapi gimana dong, ya udah. Tapi gue gue ikutin aja. Pokoknya gue latihan terus. Tapi gue nggak pernah naik kelas. Gue naik kelas cuma sekali. Jadi dari kelas 0 ke persiapan 1 AS ada namanya. Selama berapa tahun tuh? Lumayan lama ya? Serius lu? Sampai kelas 2 SMP. Nah, tiba-tiba di kelas 6 di Medan Music School itu dia ngebuka departemen singing. Oke. Nah, nyokap gue bilang mau nggak coba gitu, mau nggak coba nyanyi gitu. Ya udah deh, boleh. Pertama-tama ya canggung lah ya. Kayak mesti belajar teknik lah yang biasanya gue nggak pernah. Terus udah gitu tiba-tiba kok
kok fun ya, lebih fun nyanyi daripada main keyboard, main piano gitu. Jadinya ya udah dari situlah gue. Nah, dan dari kecil emang gue sebenarnya udah dikasih denger lagu kayak lagu-lagu anak-anak waktu gue kecil. Tapi gue lagu anak-anaknya bukan yang kaleng-kaleng. Apa yang masih lu ingat lagu apa? Gue ingat ya, gue dikasih lagu Sherina yang masih di apa namanya diproduksi sama Bang Elva. Ya. Nah ya udah disitulah gue juga langsung kayak gue inget banget kayak oh ini bagus banget lagunya. Terus nyokap gue siapa nih yang bikin? Elva Shure, ini bacanya Elva Shure mempersembahkan Sherina. Gitu. Oh iya Elva Shure emang bagus. Gue langsung kayak pokoknya kalau pindah ke Jakarta nanti gue pengen belajarnya sama dia. Oh gitu. Gue udah langsung mengincar itu gitu. Ya udah jadinya di sana gue udah serak dengan les vokal pas waktu di Medan. Dan masih piano juga. Gue pindah ke Jakarta. Itu ya mungkin semesta mendengar doa gue ya. Gue setengah sama Bang Elva. Serius loh? Di Kemang Pratama gue. Dia Kemang Pratama, gue Kemang Pratama 2, dia Kemang Pratama 1. Itu tahun berapa tuh kan berarti? Gue pindah dari Medan itu 2000. Pokoknya 2000-an, tahun 99, 2000-an, 2001. Gitu. Gue pindah kelas 3 SMP. Jadi gue masuk kelas 3 SMP gitu. Pindah ke Jakarta 3 SMP. Gue sempat vakum, gak nyanyi dulu. Gue soalnya nyarinya nggak tahu. Jadi gue pingin ke Elvas tapi ya udah yang deket ada ini yang deh. Rupanya dia di seberang rumah gue. Gak tahu ya. Almarhum. Iya gitu. Iya. Berarti itu Kemang Pratama awal-awal ya? Kemang Pratama awal. Masih asri. Nah, terus lu akhirnya bisa kenalan sama Bang Elva atau lu tahu dia di situ? Jadi akhirnya jadi gini, gue punya teman yang dibilang ada kok Elvas Music MS kan namanya. Elvas Music School tuh di ini kok di Bekasi ada, dibilang gitu. Ya udahlah, gue cek, rupanya deket rumah gue. Oh, ini yang selama ini gue pingin belajar sama dia gitu. Kirain gue tuh cuma institusinya doang, rupanya dia punya sebelahnya institusinya sebelahnya lagi rumahnya dia. Jadi gue tuh dekat sama dia. Gue kalau ada Bang Elvanya kadang-kadang kayak coba nyanyi gitu dulu gue. Oke. Tapi emang gue nggak sama Bang Elvanya, bukan sama Bang Elvanya, tapi gue sama gurunya gitu. Tapi kalau ada Bang Elva kayak mamanya, ya udah coba nyanyi, ya udah gue nyanyi terus diiringin sama dia. Agak ini dikit, nanti ininya diperbaikin kayak gitu gue dulu. Jadi kayak semesta tuh menjawab doa gue gitu. Lu mendapatkan experience itu ya. Betul. Nah dari situlah gue sempet ya masuklah Elvas Choir kan, Elvas Choir dan segala macam. Akhirnya gue ke Belanda. Di situ gue sempet vakum, tapi gue sempet les vokal juga di sana, tapi les vokalnya klasik. Jadi gue setahun itu gue belajar nggak nyanyi, gue cuma belajar otot diafragma gue tuh di mana, kayak gimana cara mengerjakan, memfungsionalkan cara kerja. Ya kayak gitu deh. Setahun nggak ada nyanyi, gue sumpah. Gue bilang gue bayar tapi nggak nyanyi. Lu bayangin. Tapi akhirnya gue ngerasa di sana kayak gue ngerasa kayak pernafasan yang baik, teknik yang baik. Akhirnya ya udah, tapi menurut gue jadi setahun di sana gue les vokal kayak gue ngerasa ya setidaknya adalah sesuatu yang gak serap gitu. Tapi setelah setahun itu lo ada sempet pas les tuh nyanyi gitu gak sih? Sama sekali gak ada? Nyanyi gak diiring pakai piano, jadi per sentence gitu. Jadi lo mau nyanyi apa? Let's say kayak I'll pray you'll be alright. Itu kayak satu nada itu bener-bener diperbaiki sama dia. Nafasnya gini gitu. Detail banget ya. Detail banget. Dan gue seneng banget gue dapet guru dari dia guru klasik sih dari New York. Nah udah gitu gue belajar banyak dari dia. Gitu ya. Nah ngomong menarik nih karena lo kan sempet ya tadi bilang lo akhirnya dikirim ke Belanda itu kan. Itu lo dalam rangka sekolah gue. Lulus SMA gue sekolah, gue komunikasi, tapi gue nggak mau S1 S2 gue kan komunikasi, tapi gue nggak mau meninggalkan musik gue gitu. Jadi ya gue akhirnya gue sempat beli ukulele yang tadi gue nggak bisa. Akhirnya bisa. Gue akhirnya belajar ukulele. Yang gitar nggak bisa, piano akhirnya gue beli keyboard, keyboard. Nah terus udah gitu apa ya yang gue belum bisa gitu. Gue mikirnya kayak gue belum bisa nulis lagu. Gue coba-coba. Itu kalau yang nulis lagu itu yang otodidak, baru nggak ada sekolah. Nah berarti lu di Belanda itu total berapa tahun tuh? 9,5 tahun.
2005 sampai 2014 akhir, 2015 awal. Oh, lama banget ya. Mungkin nggak banyak teman-teman yang tahu kan kalau lu tuh pernah dari luar negeri gitu, dari Belanda. Yes. Walaupun di sana juga bukan untuk belajar musik kan sebenarnya. Bukan, tapi selalu ada apa namanya ya? Kayak ekstrakurikulernya gue selalu ambil musik. Ambil musik ya. Nah, sampai akhirnya gue yang kayak ikut The Voice lah apa segala macam, The Voice of Holland segala macam gitu. Loh, berarti di sana menurut lu, ini kan lu udah pernah di sana ya. Menurut lu apa yang membedakan kegiatan bermusik lah di Belanda sama di Indonesia yang cukup signifikan? Di Belanda musik itu saklek banget. Misalnya saklek tuh gimana? Ya udah kalau mereka tuh yang kayak terlalu ini banget, terlalu note pattern banget gitu. Kalau orang Indonesia, gue ngerasa orang musisi Indonesia sangatlah sekreatif itu dibandingin sama orang Belanda. Makanya menurut gue musisi pop kayak musik populer ya, kayak musik jazz, soul gitu lebih bagusan kita daripada Belanda. Soalnya kita kiblatnya Amerika banget kan gitu. Kalau Belanda tuh lebih ke Eropa yang klasik, yang kayak gitu-gitu, yang saklek gitu. Saklek ya, tertata gitu. Jadi kalau mamanya gua ngeliat di sini banyak banget musisi tuh yang kayak bisa improve yang kayak gimana banget, sedangkan yang anak orang Belanda, musisi Belanda yang sekolah di konservatori segala macem ya udah segitu aja gitu. Iya benar-benar. Maksudnya jadi itu kan salah satu deskripsi dari lu untuk musik Belanda gimana, musik Indonesia. Karena kan di kita kan kadang ada beberapa mindset kayak kayaknya musik luar lebih sedap deh. Kita selalu lihat keluar. Padahal kita tidak pernah bangga kalau kita tuh bisa gitu punya kespesialan gitu loh. Malah gue punya teman orang Jerman, dia sebenarnya udah kerja sih waktu itu. Dia udah kerja tapi dia kok ekstrakurikulernya juga ngambil kayak dia les piano gitu. Gue kasih tunjuk lagu-lagu Indonesia, dibilang aduh ini jarang banget ada di Jerman, di Belanda pun juga bakalan susah. Nyari lagu kayak Malik and the Essential bakalan jarang gitu. Iya. Bakal orang luar pun amazed sama karya-karya Indonesia ya. Iya gitu. Keren. Nah, dan yang menarik lagi nih, biasanya orang udah di luar negeri, kan orang Indonesia banyak kan juga bercita-cita pengen keluar, pengen stay di luar, pengen tinggal di luar gitu. Nah, lu udah di luar dan lama pula gitu. Apa yang membuat lu akhirnya kayak gue harus balik ke Indo? Kenapa lu gak stay di sana aja? Karena gue tadinya gue jadi gini, gue sempat kerja di sana kan gue S1 S2 terus akhirnya gue kerja. Terus gue akhirnya memutuskan gue pengen ngelakuin sesuatu yang beda deh. Gue pengen mencoba jadi freelancing di musik gitu, menjadi musisi gitu gue. Dan menjadi musisi di Belanda itu ya gue bilang lagi kayak kita sebagai kayak gue kan kita nih pop ya, musik pop gitu, musik pop jazz gitu-gitu. Kurang diapresiasi menurut gue. Jadi kayak mereka tuh lebih suka yang lagu techno, yang nge-DJ, yang kayak gitu loh. Nah, kalau di sini orang tuh orang Indonesia tuh easily entertain, gampang untuk dihibur gitu. Kayak lo ada restoran, lo kasih aja band. Pasti mereka nyanyi. Dia malah orang Indonesia lebih mengapresiasikan band daripada DJ gitu ya kan. Maksudnya DJ pasti kalau ada DJ pasti harus ada band dulu gitu. Nah, kalau ini mereka kurang. Gue kurang diapresiasiin. Live band itu kurang diapresiasiin. Gitu. Makanya gue memutuskan untuk balik ke sini karena gue pingin menjadi musisi gitu, dan memulainya lewat live band di cafe, di apa namanya? Ya pokoknya kayak event gitu. Jadi itu awal rencana lo kan? Yes, betul sekali. Nah, pas berarti lo balik 2014 balik, 2015 gue mulai aktif nyanyi sempet ya kayak reguler. Terus gue bikin single, sempet di label juga setahun. Habis itu gue sendiri gitu. Nah berarti langkah pertama yang lu lakuin ketika lu dari Belanda lu balik nih ke Indo. Step pertama lu untuk masuk ke dunia musik kan lu buta nih ibaratnya nih. Bener. Lu udah ninggalin 9,5 tahun nih. Lu masih ingat gak step pertama lu apa? Step pertama gue untungnya gue punya saudara yang juga reguleran. Jadi waktu itu kayak yaudah lu sini gue ajak deh gitu. Untungnya gue happy sih bisa jadi kayak di LMS, di Alpha Music School gitu. Kayak gue masih punya network
gue masih punya apa sih kontak-kontak link lah, link. ya gitu, jadinya gue dari situ gue kulik lagi, terus udah gitu akhirnya gue bikin single juga untuk apa ya, untuk kayak ya buktinya gue punya single bisa kenal sama lo kan gitu, bener, karena gue ada event waktu itu ya, sama lo seorang keyboardist gitu kayak gitu, jadi gue mulainya ya gue kulik dulu tuh semuanya kayak si ini gitu, akhirnya gue kenal sama si ini ya udah gitu, jadinya gue dari nol lagi ya, benar karena lu udah meninggalkan hampir 10 tahun, udah ninggalin Indonesia berarti kan. Iya benar, jadi gue kayak agak nol ya saya. Nah setelah lu bikin single kan banyak orang gak hanya lu dari luar negeri, bahkan teman-teman yang dari luar daerah kan kadang mimpinya untuk berarti gue ke Jakarta untuk bikin single, berarti definisi sukses. Padahal kan nggak juga gitu buat kita yang di Jakarta, kita akhirnya merasakan bahwa ternyata masih panjang stepnya gitu. Nah pas lu sendiri waktu itu ketika lu udah bikin single, apa rencana lu lagi setelah itu? Lu udah langsung ada nah itu tuh yang gue kurang ya, karena gue juga nekat kan. Modal nekat gak sih, kayak lo mau jadi musisi, lu kan tadinya kantoran doang gitu loh. Nah jadi kayak gue modal nekat, gue bikin single, gue cari investor segala macam, udah gue nggak mikirin promosinya. Gitu. Nah jadi kayak waktu itu kalau menurut gue, kalau yang lagi nonton ya, kalau lo pengen bikin single atau bikin album, lo harus juga mikirin post productionnya gitu. Jadi kalau lo masih mikirin promosinya kayak gimana, mau taruh di radio apa cuman online doang, itu lo harus pikirin banget. Nah terus udah kayak gitu, apa namanya, lo kerahkan lah semua yang lo punya gitu. Iya, apalagi zaman sekarang ya. Zaman sekarang tuh masih mending daripada zaman dulu. Zaman kita lah ya. Zaman kita ya banget, kita tua banget jadi. Ya tapi benar kan, memang zaman dulu kan masih ada apa namanya, secara marketing masih ada label, masih lumayan masih orang masih mau dengerin pakai CD. Iya, 2014 gitu. 2015 kan masih kayak gitu. Masih benar. Karena mah gampang, tinggal cari agregator aja. Iya benar. Jadi tuh nongol di Spotify. Iya. Iya, nah abis itu kan dulu berarti ya, akhirnya belajar dari situ ya. Belajar maksudnya kayak ternyata tadi bilang harus ada post pro jadi dipikirin, apa segala macam dipikirin. Kemudian lo akhirnya mengambil step untuk masuk ke dunia reguler. Itu kenapa? Itu kan dua hal yang berbeda nih. Lu mainin karya sendiri, sama lu main lagu orang nih. Iya, itu sebenarnya tantangan yang berbeda sih menurut gue. Jadi ceritanya nih gini juga. Gue ada masalah sama label gue yang cuman setahun itu ya. Terus udah gitu gue udah bayar ya udah seharga DP rumah lah ya. Wow. Dengan label itu gitu. Nah, terus udah kayak gitu rupanya nggak KPI-nya yang tadinya dibilang wah pokoknya lagu lo bakal terangkat, terus di akhir tahun lo bakalan kan kontrak di Maret, berarti Maret depan lo bakalan dapet di Avajes yang stage BNI, stage Garuda Alemong. Nah terus udah kayak gitu apa namanya, rupanya itu nggak tercapai. Itu nggak tercapai, jadi gue kayak oh ya udah berarti gue harus keluar dari sini, gue harus keluar dari label ini, gue udahlah lupain aja. Maksudnya gue udah emang gue ada gue gara-gara di label itu gue punya fisiknya CD, gue radio tour juga sempet gitu dari Jawa Bali. Nah terus udah gitu gue mikir kayak ya udahlah gue sendiri aja. Nah itu gue mulai lagi tuh, gue sempat ngajar bahasa Inggris dulu. Jadi gue sempat ngajar bahasa Inggris, duitnya buat produksi. Wah keren. Jadi kayak gue nggak mau kerja kantoran, gue mau freelance tetap freelance kan, freelance apapun itu. Jadi gue nggak ada bos lah. Jadi kayak apa yang bisa, oh ya udah deh ngajar bahasa Inggris ini gue bisa. Ya udah gue ngajar bahasa Inggris di Pejaten, di sekolah di IF. Di IF. Di English First gue ngajar, gue dapet duitnya buat gue produksi. Suatu saat gue iseng-iseng, jadi waktu itu ada gini, bisa kirim karya lo ke sini, lo bakalan terpilih menjadi lo bakalan kalau lo karya lo terpilih, lo bisa ikutin workshop singer songwriter. Gitu. Nah terus udah kayak gitu, karena gue mikir karena gue udah banyak lagu juga kan, pas di Belanda kan gue menciptain banyak lagu segala macam, udah gue kirim aja ke institusi ini gitu. Gue keterima. Lolos tuh karya lo. Gue keterima, tapi gue harus setengah bulan cuti IF itu. Jadi gue mau ngomong ya gimana dong, gue nggak bisa juga cuti kan, anak murid gue kayak gimana. Jadinya gue keluar dari IF. Ini nekat lagi. Pokoknya hidup gue penuh dengan kenekatan ya, keren. Jadi kayak gue nekat keluar IF. Gue ikut tuh acara namanya Yes ASEAN. Jadi Yes ASEAN itu adalah kumpulan dari artis-artis dari seluruh negara ASEAN, dari Thailand, Philippines, dan segala macam, Kamboja, you name it. Ntar jadi satu. Nah, gue dapet
beasiswa fakultas singer songwriter di IKJ. Oh oke. Tapi itu adalah acaranya US Embassy. Jadi semua mentornya itu dari luar negeri. Jadi waktu itu ada Broadway. Gurunya juga Broadway artis yang dari New York langsung. Ada hip hop. Itu juga artis dari New York sama mentor gue Raffi namanya. Dia singer songwriter lagu country dari Washington. Kayak gitu. Nah di situ gue kayak pokoknya gue harus memulai lagi kan. Soalnya gue kadang-kadang ya kalau kita ngerjain sesuatu kayak mamanya gue ngajar, gue lama-lama udah lupa untuk bernyanyi, untuk bermusik gitu. Jadi gue gimana nih caranya? Untung gue dapet itu, gue dapet Yes ASEAN itu beasiswanya. Gue gue ambil deh, setengah bulan gue di karantina. Itu di karantina di IKJ di depannya itu ada kayak hotel, kayak kapsul hotel gitu di situ kita semua. Nah terus udah kayak gitu tiap hari di situ pokoknya ditantang banget. Yang tadinya gue cuma nulis lagu ya seminggu males-malesan, sehari harus satu jadi. Habis itu kayak harus di-performin kayak gitu. Ya sampai tipes ya saya. Kayak gitu ya. Enggak, tapi banyak yang sampai tipes karena kan ada yang Broadway yang selalu nari, yang jam 6 udah ini. Tapi kalau untungnya dari fakultas kita enggak ada sih yang sakit. Gue sampai tumbang ya karena capek banget kan. Karena 2 hari kemudian, jadi Senin, Rabunya udah manggung, Jumatnya udah manggung lagi. Mepet-mepet gitu ya. Dengan lagu baru loh kan. Apa segala macam. Itu dan di situ gue akhirnya ketemu Dion, gitaris gue. Dan Dion juga ikut. Dion juga terpilih gitu di Yes ASEAN itu. Nah, terus udah kayak gitu akhirnya selesai itu acara, gue sama Dion tuh yang kayak gimana kalau ya karena kita satu fakultas satu kelas kan, kayak ya yuk mau dong ini kita kayak kita merintis bareng. Dia juga gue juga punya masa lalu yang kayak yang gak enak sama bandnya. Gue juga ada gak enak juga sama label. Gimana kita bareng aja nih, kita kayak bikin production sendiri gitu. Kafe dibilang yuk kita coba aja. Ya udah dapet akhirnya bikin Baxter gitu. Smith. Lu pertama kali main di Baxter. Pertama kali Baxter Smith itu belum rame. Baxter belum terlalu rame lah. Dan belum rame juga orang di Senopati. Di Senopati belum ya? Belum rame. Live band gitu belum. Live band ya. Itu pas lu bikin itu berarti bawa nama band apa langsung bawa nama lu sendiri? Enggak, bawa nama gue sendiri. Langsung bawa nama lu sendiri. Bahkan Dion pun udah enggak usah pakai band-bandan, udah. Kalau gue enggak bisa, lu ganti gue, dibilang gitu. Enggak usah nungguin si ini, enggak usah nungguin si itu. Kalau band kan harus nunggu kayak enggak bisa aduh gimana nih gitu kan. Kalau udah Elman aja. Jadi kalau enggak bisa cari penyanyi lain gitu. Kalau mamanya di band pada enggak bisa ya comot aja satu siapa gitu. Benar-benar make sense ya alasannya. Iya, lebih cuan juga. Nah, terus ini kan menarik nih, dari akhirnya lu bikin single, punya karya segala macam, lu masuk ke dunia reguler yang tadi gue bilang. Bener. Apa yang membuat lo atau menurut gue apa yang membuat lo paling susah beradaptasi saat itu? Beradaptasi dengan reguler. Malah menurut gue menjadi singer songwriter penulis lagu yang nyanyiin diri sendiri itu lebih challenging menurut gue dibanding reguler. Nah, karena kalau reguler orang pasti udah tahu lagunya. Kalau mamanya gue nyanyiin lagu gue belum tentu orang tahu lagunya karena belum tentu terkenal tuh lagu gitu kan. Kalau mamanya gue nyanyiin lagu cover pasti semua orang gue nggak bakalan takut. Kalau gue nyanyiin lagu gue sendiri, adanya orang kadang-kadang suka cengok, entah dia suka, entah dia kayak aduh buruan deh, cuma dia ini lagu yang kayak gitu kan. Kayak gitu. Itu menurut gue challengingnya di situ. Kalau pamannya nyanyi cover, reguleran menurut gue enggak sih. Tantangannya enggak begitu. Enggak mungkin sebagai yang tadi kalau penyanyi reguler, lo yang tadinya lu biasa aja, enggak harus ya lagu lo kan berarti jiwa lo kan gitu. Ya udah jadi berarti kan lo ngomong aja, maksudnya kayak ya udah biasa aja gitu. Nah sekarang lu harus cover lagu lain, berarti lu harus menjadi seseorang untuk bisa menyampaikan message-nya ke orang-orang. Iya benar. Cuman itu doang sih, gimana stage act-nya aja nanti mikirinnya. Itu sih sebenarnya challenging-nya. Iya maksudnya, dan kalau lu tadi berpikir ke situ untuk menginterpretasikan lagunya, berarti kan sangat challenging karena sekali panggung kan lu banyak banget tuh yang lu harus interpretasikan bahasa kasar gitu kan. Benar. Dan lu kan stage act lu lumayan menguras tenaga ya. Semenjak November gue COVID
mas-masan ya. Oh itu pengaruh ya. Mempengaruhi, jangan makanya hati. Lu cuma keyboardis ya. Iya. Gak mungkin lu cowokan. Yang penting napas masih stabil aja. Iya, karena lu gini terus. Kalau gitu kan ada nari, doa segala macam. Nah, sebelum lanjut ke cerita lu, ada satu yang menarik buat gue yang gue penasaran. Karena dari tadi kan yang lu cerita, lu kuliah komunikasi, lu sempat ngajar bahasa Inggris, tapi lu selalu mencoba untuk nekat untuk bermusik lah, untuk challenging diri lu di musik nih, mau reguler, mau singer songwriter, apapun itu lu les di Belanda. Nah, definisi musik buat lu tuh apa sih? Sampai segitunya gitu. Iya. Sebenarnya sih menurut gue musik itu ya klise kali ya, gue bilang kayak is a part of my life gitu. Tapi menurut gue musik itu ketika gue lagi, jadi gini, musik itu selalu ada di sekitar gue. Gue itu gue rasa kadang-kadang gue suka take music for granted. Jadi gue suka menyia-nyiakan musik waktu dulu. Kayak buktinya di Belanda, udahlah ini gitu loh. Nah tapi sekarang gue ngerasa kayak tanpa musik, gimana ya gue mengekspresikan ini. Menurut gue musik itu yang kayak selalu ada, kayak guardian angel gue gitu loh. Ketika gue bosen, musik tuh ketika in my darkest time, musik bakalan ada di sana. Jadi bagi gue musik itu adalah ya guardian angel gue gitu loh, kayak apa ya, kayak yang melindungi gue, melindungi gue dari mental, ya. Terus dari rasa sedih gue, melindungi gue dari ketika gue seneng dia ada gitu. Kadang-kadang gue suka menyanyiakan musik itu. Nah makanya gue selalu kayak gue nggak boleh nih, kayak gue nih sekarang lagi viral di TikTok dengan ngelawak gue, dengan komedi gue. Gue nggak mau ninggalin musik. Gue pasti selalu bilang gue tuh penyanyi, gue tuh nggak mau, maksudnya gue bisa berkomedi, tapi gue nggak mau ninggalin itu. Sampai nyokap gue yang tadinya sebenarnya kayak lo kan udah S1, udah S2, udah kantoran, kenapa mau jadi musisi, sampai bilang di sekarang ini kan lu udah viral di TikTok, jangan jangan ditinggalin, nyanyi lo itu yang ngasih tunjuk ke orang kalau lo berbakat. Dibilang kayak gitu, kayak iya bener nih, kalau di TikTok kan goblok-goblokan doang. Benar. Mungkin gak banyak orang tahu kalau ternyata emang nyanyi ya gitu kan. Iya, bagus juga suara lo. Lah gue berawal dari sini karena gak laku TikTok gue bawa lo ke bawah. Soalnya TikTok gue tadinya isinya cuman lagu-lagu doang, nyanyi gitu, terus ya gak masuk FYP. Iya, maksud gue soalnya menurut gue itu sangat jadi nilai plus ya, mungkin juga bisa jadi masukan buat teman-teman, kayak ternyata itu yang men-challenging lu untuk gue coba ini bahkan itu nekat kan, gitu nggak ada ilmu pastinya. Ketika lu nyoba untuk ini gimana hidup, tapi akhirnya ya terus berlangsung terus ya. Benar. Dan ternyata sebegitu cintanya selalu sama musik. Musik dan komedi sekarang gue mulai mencintai juga gitu. Jadi kayak ya gue nggak bakalan ninggalin musik, komedi juga bakalan. Mungkin gue tuh orang kedua setelah Verina, tau nggak lo? Verina penyanyi Elva Singers yang jadi Lenong Rumpi. Gue mungkin juga orang kedua di Elva Singers ya, yang jadi komedi juga. Generasi keduanya gitu. Iya benar. Selain dia gitu. Nah berarti lu udah ngeluarin total berapa karya nih sampai detik ini nih? Gue punya mini album judulnya Summer Sun, sekalian single, ada 4 lagu. 3 lagu gue buat, 1 lagi collab sama DJ Prancis. Dan gue seneng banget, itu sudah sempet juga top 50 di Rusia, top 50 di Poland, kayak gitu-gitu. Tapi pas gue di Perancis top 99 ya, soalnya nomor satunya Sia, nggak mungkin gue kalahin Sia ya saya. Terus udah gitu itu mini album gue, sekalian Summer Sun single gue. Terus udah gitu ada lagi yang sama Dion setelah Yes ASEAN itu. Terus udah kayak gitu ada 7 lah pokoknya, ada 7 apa 8 gitu. Soalnya gue sebenarnya tiap tahun gue tuh pengen ngeluarin setidaknya 1 single gitu. Ke PPKM ini juga. Iya. Keren. Nah, teman-teman bisa cek itu di semua platform digital ada? Ada. Ada video klipnya? Video klip ada yang PQ itu setelah Yes ASEAN 2 tahun kemudian gue dapet lagi beasiswa di Thailand. Singer songwriting juga, tapi itu kalibernya lebih besar. Se-Asia bukan se-ASEAN gitu. Nah, gue satu grup sama cewek Kazakhstan ini. Nah, itu akhirnya kita bikin kan singer songwriting, jadi kita bikin lagu, akhirnya kita jadiin single. Dirilis itu juga. Terus
pokoknya ada pokoknya 8 tujuan lah gitu. Nah itu bisa lihat semua di platform digital Spotify, Joox, guys. Apple Music. Itu masuk ke lu nggak rekeningnya? Masuk dong. Dari Wami juga ya. Nah itu kan berarti awal perjalanan lu di dunia entertainment gitu ya, dunia hiburan lah. Terus akhirnya lu viral di TikTok nih tahun lalu. Bentar ya, tahun lalu. Akhir tahun lalu ya. Agustus. Itu awalnya gimana sih Man? Lo akhirnya bisa TikTok bersama Tante Debbie tuh? Ini gue inget banget setelah gue masukin cover gue yang My Everything-nya Ariana Grande pakai flute. Gue pas karantina awal, pas lockdown awal, ini kayak 3 bulan gue ngapain, gue beli flute. Oh itu lu baru beli ya? Iya. Wah gue pikir jadi apa ya? Terus gue bikin target gitu, kayak bikin target. Jadi kayak oke, sebulan pokoknya gue udah bisa deh. Jadi tanggal 1 gue latihan, tanggal 2 sampai tanggal 30 udah segimana gue progresnya gitu. Nah bulan berikutnya gue udah bisa main-main. Oh ya udahlah, kan lagian kalau cuman apa sih kayak rhythm doang ya udah cuman gitu doang kan. Ya udah, jadi gue upload itu juga biasa aja nggak naik ya. Cuman di Instagram di repost sama Indomusikgram, thank you. Terus udah kayak gitu, gue besoknya gue abis olahraga gue iseng-iseng buat bahasa gaul, bahasa gaulnya Debbie Sartian. Gitu. Gue ngeliat soalnya di ada TikTok luar negeri gitu, ceritanya anak generasi Z di rumah hantu. Oh my god, so scary kayak gitu-gitu loh. Yang kayak dia ngomong ghost please come kayak gitu-gitu. Gue bilang coba gue buat gitu tapi versi bahasa gaulnya. Gitu. Nah, akhirnya gue post itu, naiklah. Dan gue inget banget itu gue nyanyi bareng Sarah Mukti malamnya. Oh oke. Gue nyanyi Sarah Mukti, ada wedding, gue nyanyi Sarah Mukti. Gue bilang kenapa ya kok ini gue banyak banget notif TikTok gue kok banyak banget gitu. Terus waktu itu Sarah bilang lo viral, wah ini udah 100.000. Oh iya 100.000 viewers. Gue kayak oh iya. Terus Evan manajer gue yang drummer gue juga bilang udah lu mulai aja udah lu bahasa gaul aja deh. Kalau nyanyi tetep, tapi mau sekarang bahasa gaul aja terus, bikin konten gitu. Nah, dan kebetulan ya mungkin ini juga ya apa namanya ya serendipity gitu sih. Serendipity juga kayak Sis Debbie, gue manggilnya Sis Debbie Sartian. Debbie Sartian juga mulai apa namanya juga mulai TikToknya juga pakai bahasa gaul juga. Gitu. Jadi apa namanya dia juga ngelihat gue gitu loh. Pernah ada juga yang bikin gue akhirnya bisa kerja bareng sama Debbie Sartian gara-gara di TikTok bilang bikin kamusnya dong gitu. Sedangkan kan udah ada kamus gaul kan by Debbie Sartian. Gue bikin lah reaction doang. Reaction gak pakai bahasa gaul, cuman kayak guys buat yang nanya komen-komennya kayak gitu loh. Komen-komennya bikin kamus gaul nih udah ada. Gue pakai green screen gitu. Ini udah ada kamusnya gini diciptain oleh komedi senior kita Debbie Sartian nih. Gue tag dia, terus dia kayak oh my god terima kasih. Terus dia DM gue. Dan karena mungkin gue musisi, jadi dia ngeliat sama-sama orang di entertainment gitu. Jadi kayak ya udah deh kita ajak collab aja mungkin gitu. Ya ajak collab rupanya ya akhirnya saya. Iya sama lah si Empok satu itu. Iya benar-benar akhirnya lu nongol sebagai komedian ya. Iya, gue komedian, tapi gue senengnya ketika gue diundang di TV, kayak kemarin di Rumpi No Secret, di Brownies dan segala macam, orang tuh pasti ngasih tunjuk gue nyanyi. Ngasih tunjuk gue pernah di The Voice, gue nyanyi juga ada lagu. Nah gue di situ kayak gue merasa diapresiasi sedikit gitu sebagai musisi gitu. Iya benar. Karena sebenarnya gue dalam hati gue bahkan Evan udah nggak usah jadi musisi. Sebenarnya tuh gue sekarang tuh kayak kayak confused. Konflik dengan batin gue sendiri. Gue tuh pingin penyanyi yang bener kayak ya pokoknya kayak penyanyi gitu. tapi ya gitu ya mungkin Tuhan ngasih pintu gue yang ini gitu. Ngasih pintu gue yang ini untuk bisa menjadi musisi. Kayak gitu sih. Iya keren. Jadi walaupun karena lu ya tadi gue bilang seviral itu di TikTok dan juga di Instagram, akhirnya lu juga bikin konten-konten yang di Instagram akhirnya ya karena juga gue sama Debbie Sartian kan YouTube
juga, Instagram juga, TikTok juga, jadi semua naik gitu, lagi ya. viral. Gitu. Iya, dan sekarang lu juga jadi host ya, gue lihat-lihat di beberapa acara-acara di YouTube. Bener, di YouTube ada. Yang gue seneng juga ada acara di aplikasi gitu, karena mereka agensinya tahu gue bisa nyanyi, jadi gimmicknya gue nyanyi sama ukulele. Oh, oke. Jadi gue nggak, jadi gini loh, maksudnya gue berkomedi tapi nggak meninggalkan musik gue gitu. Tetap jadi ya gimmicknya kayak openingnya dengan nyanyi, kayak gitu. Jadi kayak tetap adalah musik di gue ya. Jadi jangan sedih musik. Gue nggak bakal meninggalkan. Nggak bakal meninggalkan musik ya demi. Nah, berarti rencana kedepannya nih, apa yang akan lu rencanakan ataupun lu pengen tuju lagi sih goals lu untuk di dunia musik gitu? Di dunia musik pastinya gue pengen punya single ya. Gue pengen punya single dan gue pengen banget pengen punya single tuh yang nuansanya 80s. Yang nuansanya ya kayak Bruno Mars kayak gitu-gitu sih gue suka kan, yang baru ini gitu. Dan gue punya juga grup Elman GB3, LB3. Oh, LB3. Yes. Generasi dari AB3 ya? AB3 betul. Karena bertiga kan. Nah, itu gue juga gue juga, kita lagi garap single juga sama mereka bertiga. Cuman karena PPKM kan jadinya agak terhambat gitu. Dan yang LB3 ini tadinya namanya tuh karena Elman GB3, pin gue kasih namanya LGB3. Oh iya, ya masuk juga sih. Iya, masuk juga sih nama itu, tapi kayak gue salah terlalu vulgar ya saya. Terlalu ini ya. Iya, jadi yang LB3 ini juga gue pengennya 70s 80s juga. Oke. Jadi gue lagi garap single yang kayak Sinaran, Stella Majid kayak gitu-gitu. Tapi bertiga. Misalnya kayak Pussycat Dolls atau Pussycat gue jadi Nicole-nya ya. Tuh lu langsung ini udah nyari. Iya, enggak. Pokoknya bertiga aja sih menurut gue, kayak GAC sih, lebih kayak ya pokoknya bukan boy band, bukan girl band, tapi ke vocal group. Oh ya, grup vokal. Benar gitu. Sama apalagi ya, sama ya mungkin komedi ini pas soalnya gue dapet banyak kerjaan gara-gara berkomedi juga kan gitu. Pandemi lumayan lah ya. Pandemi lumayan banget. Nah, tapi setelah kita ngomong-ngomong alih-alih pandemi udah akan berakhir misalnya. Apakah lu akan kembali ke dunia reguler? Lu kan udah artis nih. Mau gue. Miss Jackson, September lu buka kan? Langsung kayak, hari Kamis gue kosong. Ngomong-ngomong soal itu, reguler sebelum pandemi lu kan full dari Senin sampai Minggu, sampai gue pernah ya Senin sampai Minggu. Sampai gue akhirnya demam. Lu tau nggak orang COVID kayak gitu? Bahkan gue pernah kena COVID nggak separah itu, cuman batuk-batuk doang. Ini gue parah banget kayak tipes. Waduh, kayak gue bener-bener udah mau mati. Gue inget banget waktu itu ada acara di Senayan City, acara Ramadan gitu. Terus artisnya ada gue, ada Tulus, ada siapa. Gue nggak mungkin dong gue cancel nih kan satu panggung sama artis sebesar itu. Jadi gue yang kayak enggak, gue nyanyi. Gue bener-bener nyanyi pas lagi panas-panas, muka gue merah. Serius lu? Iya, sebegitunya gue mau musik. Lu gila gak lu? Anjir. Terus itu reguler, kalau reguler gue masih mau, tapi mungkin sekarang pilih-pilih kali ya. Kayak ya udah reguler, mungkin kayak gue pengen reguler di tempat yang bener-bener prestigious gitu, berprestisi gitu kayak Miss Jackson, September ya. Oh, lu langsung sebutin ya. Iya, gue biarin aja Miss Jackson ya. Tetap kan lu di Miss Jackson juga lu crowdnya banyak banget ya waktu itu. Iya benar, puji Tuhan. Selalu rame ya. Selalu rame, bahkan pas puasa pun dulu rame loh. Iya benar. Bingung juga. Tan Group juga. Tan Group berarti banyak tuh ada. Iya, Tan Group. 3 atau 4 tempat ya. Tan Group. Billions. Oh, masih. Baik, terus lanjut ini apa lagi? Gue udah lupa loh. Itu Billions tuh grup apa? Gue lupa. Ya pokoknya Tan Group, Miss Jackson, Billions ya. Halo. Leon Group. Leon belum pernah. Apa ini bisa jadi? Iya benar, Leon. Portofolio. Kemarin pas itu waktunya nabrak, nggak tahu mau yang mana. Iya benar. Gitu. Gue pernah tuh dari Senin sampai Minggu, sampai akhirnya yang sakit itu, akhirnya Minggu ya udah Minggu gue istirahat deh gitu. Minggu ya udah wedding aja lah. Iya benar. Tapi ya emang harus ada restnya namanya juga. Bener. Dan lu penyanyi gitu loh, yang adalah produksinya itu dari tubuh lu gitu. Iya benar. Jadi gitu pakai otot diri kita sendiri. Gitu. Walaupun lu udah belajar tadi tuh ya diafragma. Bener. Tapi juga butuh istirahat kan. Iya. Gitu sih. Keren. Nah mungkin ini juga masukan buat teman-teman yang menurut gua
gue penasaran untuk gue tanyain adalah, menurut lu seberapa penting sih sekolah musik? Kan lu udah sempat sekolah musik. Untuk orang-orang apalagi di Indonesia ya. Indonesia kan karena mindsetnya udahlah otodidak aja lu udah bisa kerja gitu. Benar. Sebenarnya gini, menurut gue otodidak atau les musik itu tuh sebenarnya sama aja, tapi tergantung seberapa besar lu punya keinginan. Karena main musik itu nggak gampang. Betul. Kayak gue flute gue sendiri kan. Iya benar. Gue flute sendiri, tapi gue sekarang ya setidaknya bisa lah, gue udah bisa main gitu, main flute. Jadi sebenarnya kayak kegigihan lo untuk latihan sih menurut gue. Balik lagi ke diri masing-masing. Balik lagi, lu mau disekolahin kayak gimana pun, mau di sekolah yang bagus banget, yang harganya mahal, tapi kalau lo nggak mau, itu bukan jiwa lo, percuma juga gitu. Bahkan ada anak yang kayak nggak bisa bayar uang sekolah musik, tapi kerjanya latihan terus di rumah, atau enggak sekarang kan banyak lah ada YouTube atau segala macam, bisa sendiri. Yang penting sih kayak lo mau gigih lo aja gitu. Iya benar-benar. Kayak gitu. Nah, itu bisa dimasukkan buat teman-teman tuh, mungkin yang baru mau masuk dunia musik atau mungkin baru mau mulai belajar musik, ya kan biasanya suka ada kegundahan tuh. Tapi zaman sekarang mah udah banyak banget sih, beda sama zaman kita. Zaman kita tuh ya kayak ini mau apa namanya, mau cari musik apa sih namanya, musik sheet kayak gini. Musik sheet ini di mana ya? Sekarang lu tinggal beli. Lu mesti ke toko musik terus udah kayak gitu. Ada yang ini nggak, belum tentu ada. Iya, belum cari-cari sendiri yang mana ya. Sekarang udah bisa lu bayar cuma berapa, $5, 50.000. Iya benar. Kayak gitu doang. Bahkan banyak yang gratis juga tuh. Banyak gratis, banyak lu download gratis. Keren. Wah gila nih, obrolan ini sangat menginspirasi teman-teman di rumah. Soalnya banyak yang nonton kan biasanya emang teman-teman dari daerah yang mau bermusik, yang mungkin baru kayak lu waktu itu kayak masuk sekolah, tapi gue pokoknya cita-cita pengen jadi musik gitu. Tapi yang penting lu sebenarnya keinginan lu dulu sih, keinginan lo sama lo ya yakin sungguh-sungguh. Kayak buktinya gue anak daerah kan, terus gue bilang gue pengen masuk Alfa. Guru vokal gue kamu nanti di Jakarta mau sekolah di mana? Aku sekolah musik di mana? Di Alfa Sessoria. Emang iya, beneran. Dia sampai yang kayak gitu. Iya. Beneran mau di sana. Beneran kayak ngecibir gue gitu loh. Kayak emang lu pertama kayak emang lu mampu nggak di sana? Banyak di sana, di Jakarta kan kompetitornya banyak ya kan. Terus udah gitu bisa emang ini banyak lah pokoknya. Bener ya good luck deh digituin digituin gue digituin. Jadi kayak gue yang kayak apa namanya, gue yang kayak yang penting ini deh, yang penting cita-cita lo aja, lo yakin aja sama cita-cita lo. Kayak buktinya tiba-tiba Bang Elva tetanggaan sama gue, nggak ada yang tahu. Semesta mendukung ya. Betul, gitu. Keren, bagus banget nih Elman. Emang lu bentar lagi jadi motivator kayaknya. Sepertinya seperti itu. Tapi motivator gaul ya. belum ada. Biasanya kan motivator serius-serius. Iya benar. Iya kan deh. Keren. Nah jadi itu teman-teman bisa nanti dicek juga karya-karya Elman, bisa dilihat tuh bagaimana lu dalam dunia musik ya, maksudnya karakter lo sebagai dunia musik gitu. Kalau karakter lo di dunia komedi kan orang udah sering lihat ya sekarang ya di sosial media. Nah ini mungkin terakhir gue suka tanya juga ke teman-teman yang lain untuk mungkin menjawab pertanyaan-pertanyaan dan juga memberikan wawasan buat teman-teman di rumah. Saran-saran dan juga pesan dari Elman buat teman-teman yang baru mau masuk dunia musik. Yes, yang pasti kalau umpamanya yang dari daerah nih ya, lo jangan pernah kalau yang dari daerah lo jangan pernah merasa minder sama orang yang di Jakarta gitu. Pokoknya udah pede aja sama latihan. Ya kan, kalau lo mau jadi musisi yang handal seperti Laudeng ini, ya pasti latihan. Kayak dengerin referensi lo siapa. Menurut gue sih hal-hal yang kecil kayak gitu yang bisa ngebuat lo akhirnya bisa ke level berikutnya. Menurut gue sih kayak gitu. Sama ya jangan putus asa, Pak. Bakalan ada yang namanya kayak yang ya sikut-sikutan, lo tau lah ya. Apalagi kita kan freelancer ya, Wak, ya sikut-sikutan. Yang tadinya jobnya buat kita ya rupanya yang tadinya buat kita jobnya rupanya diganti. Jangan pernah mau jangan pernah mau menyerah aja. Pokoknya maju terus aja. Maju terus, pantang mundur ya, seperti tahun 45. Tahun 45 tuh ya. Iya kan sekarang Agustus itu. Iya benar. Oke, berarti itu masukan dari Elman. Semoga bisa menginspirasi teman-teman, berikan wawasan baru juga, dan juga mungkin memberikan semangat ya buat teman-teman yang mau berkarir di dunia musik. Karena zaman sekarang juga musik udah nggak kayak zaman kita dulu ya. Maksudnya udah bisa jadi pilihan pekerjaan gitu loh. Dan sekarang pun juga di KTP lu udah bisa. Iya benar. Kalau dulu mana ada ya? Di KTP mana ada? Swasta atau kan negeri enggak sih gitu?
Pegawai negeri. Pegawai negeri. Atau ini apa namanya? Entrepreneur. Sekarang udah bisa lu tulis musisi. Atau seniman. Bener. Gitu bisa juga ya. Oke deh teman-teman, thank you banget Elman udah mau hadir di Serundeng. Ini suatu kehormatan buat gue. Nah, mungkin gue minta terakhir, dan ini khusus kayaknya episode lo deh. Apa tuh? Penutupan tapi dalam bahasa gaul ya. Untuk acara ini. Ya Udin. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk kalau mau cek dan juga mau bertanya tentang musik ataupun tentang komedi, boleh cek di Instagramnya Elman. Boleh. @elmansipasi. Elmansipasi wanita nggak? Emansipasi waria. Elmansipasi. TikToknya juga di sama ya. Sama semua TikTok Emansipasi juga. Ya, nah mungkin teman-teman yang mau cek juga cewek-cewek di umurnya enggak. Maksudnya mau nanya gua, terus mungkin punya masukan juga untuk siapa bintang tamu berikutnya atau siapa yang pengen diajak ngobrol, boleh DM gue @laude. Dan juga mungkin teman-teman yang mau tahu Moe Production itu apa yang sudah dikerjain dan juga akan dikerjakan, boleh cek @mo. Ya, kenapa begini? Bisa dicek @moeprdux ya. Cica. Ya, jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan juga share. Jangan lupa komen, subscribe. Oh, subscribe ya. Sama share jadu ke semua orangnya ya. Oke, ini terakhir dan khusus buat Elman doang nih. Closing versi Elman Sipasi. Oke, semua orangnya jangan lupa nondra terus Serundeng, artinya seru loh kalau bahasa gaul ya Nek ya. Serundeng di YouTube-nya Moe Production. Kita harus ketumbaran lenggang di episode berikutnya. Dane. Bye bye, sampai jumpa di Serundeng, seru-seruan bareng Laude.